Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengidentifikasian risiko, yaitu di bagian pengertian, metode, alat, dan juga teknik pengidentifikasian risiko. Jadi di penjelasan pertama yaitu bagian pengertian dari pengidentifikasian risiko. Nah, pengidentifikasian risiko di sini yaitu upaya untuk menemukan atau mengetahui risiko yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah kegiatan yang sedang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi bisa disebut kalau identifikasi risiko itu adalah usaha sistematis untuk menemukan apakah ada ancaman terhadap rencana sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Nah, dan untuk poin selanjutnya yaitu di bagian metode pengidentifikasian risiko. Jadi menurut Godfrey itu ada 6 metode yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi risiko. Nah, yang pertama itu ada what can go wrong analysis. Ya, jadi maksudnya itu pelaksanaan proses identifikasi risiko yang dilakukan dengan cara membuat daftar atau uraian tentang apa yang bisa tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, untuk metode yang kedua yaitu ada free and structured brainstorming. Jadi maksudnya pelaksanaan proses identifikasi risiko dengan melakukan diskusi bebas atau terstruktur. Bisa dilakukan berkelompok, tidak lebih dari 5 orang, tapi dengan membahas dan mencatat apa yang mungkin bisa salah dari setiap jenis pekerjaan yang telah diprogramkan. Nah, yang ketiga ada prompt list. Maksudnya di sini proses identifikasi risiko yang dilakukan dengan menyusun daftar yang bisa membantu mengidentifikasi risiko yang lebih spesifik. Nah, yang keempat di sini ada use of record. Jadi maksudnya pelaksanaan proses identifikasi risiko yang dilakukan dengan menggunakan catatan-catatan yang pernah dibuat tentang kesalahan, kemudian dibuat daftarnya. Nah, yang kelima di sini ada wawancara terstruktur. Maksudnya proses identifikasi risiko yang dilakukan dengan cara melakukan teknik wawancara secara terstruktur dan direncanakan dengan baik terhadap mereka yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Nah, untuk metode yang terakhir di sini ada hindsight review. Proses identifikasi risiko yang dilakukan dengan melihat ke belakang dari apa yang telah dilakukan dan mendiskusikannya. Kira-kira apa yang kurang dan juga apa yang lebih baik yang telah dilaksanakan. Kemudian memperbaharui dan menambah daftar what can go wrong dari kegiatan yang telah dilakukan. Baik, untuk di poin selanjutnya di sini ada alat dan teknik untuk mengidentifikasi sebuah risiko, yaitu cara-cara yang biasanya digunakan untuk menemukan potensi atau kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu kegiatan ataupun bisnis. Nah, di sini ada 7 alat dan juga teknik pengidentifikasian risiko. Nah, yang pertama di sini ada documentation review. Ini artinya meninjau dokumen-dokumen yang sudah ada seperti laporan keuangan, kontrak, SOP, dan data proyek sebelumnya. Dan ini itu bisa kelihatan risiko apa saja yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Nah, yang kedua di sini ada information gathering technique, yaitu teknik pengumpulan informasi, misalnya itu lewat wawancara, survei, ataupun melalui diskusi. Nah, tujuannya di sini itu untuk mendapatkan sudut pandang dari berbagai pihak supaya risiko itu bisa diidentifikasi lebih lengkap. Nah, yang ketiga di sini ada checklist analisis, yaitu menggunakan daftar risiko yang sudah pernah ada sebelumnya. Tinggal dicek satu persatu apakah risiko tersebut juga masih mungkin terjadi di kondisi sekarang. Nah, yang keempat di sini ada assumption analysis. Jadi itu menganalisis asumsi-asumsi yang digunakan dalam perencanaan. Kalau asumsi itu salah, bisa jadi sumber risiko. Jadi kita cek apa yang kita anggap benar ternyata bisa meleset.
Nah, untuk yang kelima itu di sini ada diagramming techniques, yaitu menggunakan diagram atau gambar alur, flowchart, cause effect, diagram, dan juga lain sebagainya. Nah, tujuannya itu untuk melihat hubungan antara prosesnya. Nah, dari situ bisa kelihatan titik-titik yang bisa menimbulkan risiko. Nah, yang keenam di sini ada SWOT analysis, yaitu analisis kekuatan, kelemahan, weakness, peluang atau opportunity, dan juga ancaman atau threat. Nah, bagian weakness dan threat-nya ini biasanya berkaitan langsung dengan juga risiko. Nah, yang terakhir di sini ada expert judgment. Jadi maksudnya mengidentifikasi pendapat ahli atau orang yang sudah berpengalaman. Nah, jadi biasanya mereka itu lebih cepat mengenali risiko karena mereka itu sudah pernah menghadapi risiko-risiko tersebut sebelumnya. Baik, mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya mengenai pengidentifikasian risiko. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.